ingatkan lagi untuk teman-teman yang ada di sini, siapa saja kalau memang datang paslon mana yang datang kampanye, biarkan masyarakat itu datang untuk mendengar. Jangan halang-halangi mereka. Kalau politik seperti itu berarti dia penakut. Kalau kami di sana bilang tauptek. Politik tauptek. Ya. Jangan halangi masyarakat untuk mereka bisa dengar visi misi dari paslon itu. Kalau memang kita berani, kalau memang kita cerdas betul, biarkan kita adu gagasan. Jangan mau supaya orang hanya mau dengar kita saja. Tidak boleh seperti itu. Nanti bisa sampaikan untuk teman-teman yang tadi pagi sempat halang-halang masyarakat untuk datang. Tidak boleh seperti itu. Ini pesta rakyat. Kita harus paham dengan demokrasi, dari kebebasan untuk memilih itu ada di Bapak mana. Tidak boleh ada yang tekan-tekan kita. Kalau ada memang sampai tekan berarti belum apa-apa dia sudah takut. Iya, dia tidak bisa buat apa-apa. Nanti kita salah pilih lagi. Kenapa saya harus pilih Bapak SBS? Karena saya sudah melihat, sudah membuat satu perbandingan pemerintahan yang dulu dengan yang sekarang. Kalau yang dulu programnya kita lihat itu bagus, menyentuh masyarakat kecil. Tapi yang sekarang namanya swasembada pangan, tapi keberpihakan pemerintah untuk masyarakat kecil tidak ada. Nol keboat. Dengar itu istilah nol keboat. Itu pernah terjadi di kami sana, di Dapil 1 sana. Ada satu desa namanya Desa Berene. Waktu saya belusukan ke sana, karena ada orang yang datang dan janji untuk mereka. Nanti setelah kami naik, kami akan buat jalan yang baik, kami akan buat air untuk masyarakat. Tapi setelah naik, dia lupa semua itu. Makanya masyarakat bilang, nol keboat. Kami tunggu 4 tahun tapi nol keboat. Pemerintahan yang seperti itu, orang yang seperti itu jangan mau pilih lagi. Jadi kemarin juga saya sudah omong ini mungkin beberapa kali terkait dengan tugas seorang wakil bupati. Ya. Jadi kalau dulu kita omong bilang dia punya kuasa, memang betul. Wakil bupati tidak ada kuasa. Dia ada tugas-tugas membantu bupati. Dia ada di pengawasan. Jadi fungsinya nanti saya akan melakukan pengawasan. Saya akan jalan sama-sama dengan PPL yang nanti kita tempatkan di semua desa. Setiap desa ada PPL khusus untuk program yang pertama, yaitu di bidang pertanian, balik lahan gratis untuk masyarakat. Sudah mau 4 tahun ini kami jalan keliling, banyak masyarakat yang mengeluh terkait dengan balik lahan gratis ini. Ada yang bilang itu bukan program prioritas. Tapi kalau kita omong swasembada pangan terus kita masyarakat lahan kita tidak balik, mau bagaimana? Faktanya yang seperti ini, tidak ada balik lahan, ada cuma sedikit. Akhirnya masyarakat banyak yang mengalami kelaparan. Betul ke tidak? Sedikit lagi kita sudah masuk dalam bulan lapar ini. Betul ya? Di Yokoviu juga begitu ya? Iya, berarti sama dengan kami di dataran rendah sana seperti itu. Jadi tugas pemerintah itu dia harus membantu masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Dia berkewajiban untuk membantu masyarakat. Masyarakat kecil ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kami punya tugas itu, membantu melakukan pengawasan. Saya tahu persis, dulu ada satu orang datang dari Afrika sana, datang dan jalan keliling di sini. Terus mulai omong, setelah saya menjadi bupati, saya akan melakukan audit dari RT sampai dengan mantan bupati. Terus
sebelum saya duduk di kursi ini, saya akan kasih bersih ini kursi dulu baru saya duduk. Kak Cicak juga saya kasih bersih. Betul ya? Pernah dengar juga ya? Tapi saya omong ini bukan di Malaka, ada di Malakarta. Kabupaten Malakarta itu dia ada di negeri di atas angin. Itu di sana, di negeri sana. Jadi kabupatennya nama Kabupaten Malakarta. Ada satu orang yang dari Afrika datang di Kabupaten Malakarta itu, dia omong seperti itu. Bilang akan melakukan audit dari RT sampai dengan mantan bupati. Saya juga bingung. Dia mau audit RT ini apa? Oh, RT ini. Memangnya RT ada kelola uang kok? Saya jadi bingung. Setelah saya pikir-pikir, memang betul kalau orang tidak paham dengan birokrasi, dia akan omong-omong seperti ini. Tapi audit itu RT bikin apa? Audit itu dari mantan bupati sampai dengan kepala desa. Begitu baru betul. Saya tahu persis yang terjadi di Kabupaten Malakarta itu. Jadi ada dinas-dinas yang tertentu, terutama yang ada di bagian perjalanan. Kita lihat ada seorang yang menjabat di situ, dia tiap hari jalan terus. Hari Senin dia masuk kantor, Senin sore dia sudah jalan ke Kupang, supaya Selasa pagi dia sudah terbang ke Jakarta. Jumat sore dia pulang kembali, Sabtu Minggu dia ada di rumah, Senin dia masuk kantor kembali, Selasa dia jalan kembali. Dan bikin susah teman-teman yang ada di dinas di bagian umum yang urus dia punya perjalanan ini. Mereka setengah mati urus dia punya keuangan ini. Jalan uang belum cair dia sudah jalan lagi. Akhirnya mereka pinjam kiri kanan. Dan ini yang mau saya audit itu yang ini. Iya. Kita hitung dia punya perjalanan itu seperti apa. Itu tugas wakil bupati. Jadi kalau saya omong ini ada yang bilang begini, Fatik lalek ya, seduk saya tadi bahasa idano, at audit no haono, at ancam haono. Ini bukan ancam Bapak. Bapak tidak usah galau, tidak usah cemas, tidak usah khawatir, karena ini tugasnya seorang wakil bupati. Jadi Bapak punya bahasa yang bilang mau kasih bersih itu kursi, lahoten tekiraiten sesar halmos, saya akan buat itu. Mungkin kemarin Bapak naik, Bapak lupa sapu kasih bersih, tapi kalau SBS HMS naik, kami akan sapu kasih bersih itu. Ada. Makanya ada yang bilang begini, jangan pilih itu bupati yang dia punya istri suka kerja proyek itu. Urus proyek itu, tidak boleh pilih itu. Urusan dia kantor juga dia sampai di sana. Lebih baik pilih yang tidak punya istri ini, supaya jangan bikin kacau di sana. Ada yang bilang begitu, jangan pilih itu calon wakil yang tidak punya istri. Nanti urusan-urusan ini bagaimana? Saya punya saudari juga banyak di rumah. Kami tidak pernah kesulitan untuk melayani orang. Kami punya rumah setiap hari ramai terus, dan tidak pernah orang mengeluh bilang kami punya pelayanan tidak baik hanya karena saya tidak punya istri. Tapi yang punya istri itu dia atur untuk nanti ini pegawai di mana, ini kepala di mana, ini kerja di mana, ini satu dapat dari mana. Banyak WA yang masuk di kami. Makanya saya bingung juga, ini istri bupati dia sudah lebih dari bupati lagi, ini bagaimana ini? Coba nanti kita cek di Dekranasda, kita cek di dinas koperasi, di PKK, kita cek coba di situ. Nanti tugasnya itu wakil bupati yang cek, begitu ya Bapak SBS. Nanti kami akan cek itu. Di KB juga ada,
di dinas pendidikan juga ada bunda PAUD itu. Ada yang sampai dengan dana stunting juga. Itu kelola anggaran yang begitu besar. Tapi kemarin di debat kandidat itu saya lihat angka stunting di Kabupaten Malaka lagi meningkat. Terus kita bilang kita tanggulangi dengan 3K. 3K ini saya baru dengar. Waktu kampanye saya tidak pernah dengar ini 3K. Baru-baru ini baru muncul ini 3K. Kebun, kandang, kolam. Saya tidak tahu ada berapa kandang yang ada di Kabupaten Malaka. Di Jokoviu adakah kandang di sini? Ada bantuan dari pemerintah kah kasih sapi untuk? Tidak ada. Ada kolam kah di sini? Jangan satu kolam terus kita pikir bilang satu Malaka ada kolam yang banyak. Padahal tidak ada. Nol keboak juga di sini. Lihat ambil masyarakat pun kolam ikan lele satu bilang ini sudah. Lihat ambil masyarakat punya kandang sapi satu bilang sudah ada yang ini. Padahal intervensi dari pemerintah tidak ada. Itu mandiri dari masyarakat. Kita omong ini apa yang sudah kita buat untuk masyarakat itu. Baru kita omong. Tapi kita tidak pernah buat apa-apa untuk masyarakat. Itu masyarakat punya hasil jerih payah sendiri. Terus kita klaim bilang itu kita punya. Tidak betul seperti itu. Jadi saya hanya mau menegaskan itu saja. Kalau SBS HMS nanti menjadi bupati dan wakil bupati, saya pastikan kami akan melakukan audit itu. Kami audit dari mantan bupati memang. Minta maaf saya audit dari mantan bupati baru turun sampai kepala desa. RT tidak. Kalau yang dulu di negeri di atas awan itu dia bilang mau audit RT juga. Saya tidak tahu RT ini ada kelola apa kok dia mau audit juga. RT terima 1 bulan berapa? 100.000. Dia terima uang, bukan dia kelola uang itu RT. Jadi tidak perlu audit itu RT. Hei Bapak nih kadang-kadang juga kasihan deh lu. RT dulu mau periksa, ini periksa dia pun apa? Dia 1 bulan terima ame gaji 100.000. Periksa itu mantan bupati karena itu ikan busuk dari dia pun kepala. Jadi TD duluan dia, baru sampai di bawah. Jangan ambil duluan dari bawah, nanti di atas tidak lagi. Seperti